Yaumul Jum'ah kita membaca, dan kata Rasulullah SAW, saya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, Allah terangkan sampai Jumat selanjutnya. Dalam riwayat Allah hapuskan dosanya sampai Jumat selanjutnya. Jadi dikatakan surat Al-Kahfi kelebihannya, dan siapa yang menghafal 10 ayat saja di awal atau di akhir, Allah akan selamatkan dari godaan Dajjal. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan, sungguh tidak lain dan tidak bukan, saya itu manusia seperti kalian. Tetapi bedanya ditambahin yuha ilayya. Tapi Allah berikan wahyu kepada saya. Dari sini menunjukkan Nabi Muhammad itu kalau dilihat dari segi manusia, Rasulullah manusia biasa. Rasulullah manusia seperti kita, dalam artian kalau capek nggak tidur malam ngantuk, kalau nggak makan nggak minum lapar, seperti manusia biasa. Tetapi yuha ilayya, dikasih wahyu kepada saya. Rasulullah dapat wahyu. Maka ketika seseorang dapat wahyu, maka berbeda semuanya. Ini perbedaan. Jadi jangan sampai mengatakan Nabi itu manusia biasa seperti kita terus berhenti. Seperti kitanya pun hanya dari segi sebutan. Kalau dari muka, Rasul punya 2 mata, kita punya 2 mata. Tapi matanya Nabi sama mata kita sama apa tidak sama? Ada sifat yang berbeda. Inni lastu kahayatikum, kata Nabi, saya tidak seperti kalian. Karena Nabi kalimat ini pernah diucapkan Nabi lagi mau sholat, beliau jadi imam. Beliau kalau mau jadi imam atau mau jadi imam ini sof aqimu sufufakum, disuruh kita meluruskan, merapatkan sof. Bahkan Nabi Muhammad SAW kadang-kadang merapin sofnya sampai ke belakang, masjidnya penuh sampai ke belakang. Setelah selesai Nabi maju, baru mau takbir, tiba-tiba Rasul nyebut, fulan mundur sedikit, kamu terlalu maju. Ternyata yang di belakang sof ada kakinya nggak rata, nggak lurus, terlalu maju dibanding teman-teman yang kanan kiri. Fulan mundur sedikit, terlalu maju, akhirnya dia mundur. Padahal Nabi lagi menghadap ke kiblat. Inni arakum min wara'i dhahri, sungguh aku bisa melihat kalian dari belakang dari belakang punggungku. Jadi Nabi ngelihat ke depan sama ke belakang sama. Kalau kita ngelihatnya bagaimana? Fulan dipanggil dari belakang, iya, apa menengok ke belakang dulu? Nengok ke belakang, karena kita nggak bisa ngelihat siapa yang ada di belakang. Kita harus melihat orang ke belakang pasti begitu. Kalau ngelihat orang sebelah kiri pasti begini. Ngelihat orang sebelah kanan belok kanan. Kalau Nabi, aku melihat siapa yang ada di belakang kalian. Berarti matanya Nabi memang sama, 2, ada hitam ada putih, tapi berbeda. Hidungnya Nabi, keningnya Nabi, rambutnya Nabi, semua berbeda. Rambutnya Nabi waktu haji wada, Rasulullah haji. Bahkan sebelumnya Rasulullah sempat umroh 4 kali, haji sekali. Waktu umroh Rasulullah motong botak. Karena kalau lagi umroh, lagi haji, Rasulullah selalu motongnya botak. Jadi motong botak, rambut botak itu bukan sesuatu yang wah kita jadi bingung, rambut saya harus botak. Nah, mesti puyeng urusan botak. Nabi botak. Kalau lagi nyukur, Rasulullah botak. Bahkan Nabi pernah bilang waktu haji dan umrah, Allahumma arham lil muhallikin, Allahumma arham lil muhallikin, Allahumma arham lil muhallikin. Sahabat bilang, wal muqassirin ya Rasulullah, wal muqassirin. Ya Allah kasih sayang yang cukur botak, ya Allah kasih sayang yang cukur botak, ya Allah kasih sayang yang cukur botak. Yang cukur pendek, wal muqassirin ya Rasulullah. Kalau yang cukur pendek ya Rasulullah, wal muqassirin, dan juga yang cukur pendek. Jadi yang cukur botak dapat 4, doa berapa? 4 kali, yang cukur pendek dapat sekali. Di sini botakmu. Kenapa cukur botaknya? Melanggar. Ada berarti dapat doa 3 kali itu. Nah, ini lain nih. Ini Rasulullah SAW cukur botak. Cukur botak jangan menjadi sesuatu yang
wow, menjadi dunia kiamat. Kenapa? Karena saya harus dibotakin. Kayak kiamat ada kiamat, urusan botak saja. Lihat Rasulullah SAW. Makanya kalau kita lihat banyak ulama-ulama kalau nyukur botak, rambutnya memang, nah itu hal yang biasa. Rasulullah berdoa begitu, dan Rasulullah 4 kali pernah. Nah, rambutnya Nabi waktu habis nyukur, tuh rambut semua sahabat ngantri pengen dapat bagian dari rambut Nabi Muhammad SAW. Akhirnya para sahabat itu ngantri untuk dapat bagian rambut Nabi. Akhirnya dibagi. Yang tukang bagiin dari laki-laki Anas bin Malik dibagi. Semua sahabat ngantri dapat 1 helai, 2 helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rambut Nabi. Sama, kita juga punya rambut, Nabi punya rambut, tapi rambutnya apa? Berbeda. Ada nggak kalau kita cukur botak rambutnya yang berebut? Ada santri kalau gitu rambutnya pengen diminta temannya, kagak ada. Siapa mau rambutnya dibuang di tempat sampah? Nggak ada yang berebut, rambutnya Nabi berebut. Kenapa? Ternyata rambutnya Nabi oleh Ummu Salamah, ada sahabat yang sakit datang minta doa supaya Allah sembuhkan. Rambutnya dicelupin ke air, rambutnya dicelup, nggak pakai dibaca-bacain, minum. Yang meriang minum pahit langsung. Coba kita lagi sakit, terus ada teman kita masukin rambutnya ke gelas disuruh minum, kira-kira bagaimana? Yang tadinya pusing tambah mules karena rambutnya dia dimasukin ke situ. Karena beda rambutnya Nabi Muhammad